Welcome to Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Bintang Pagi, bincang tentang psikologi. Bareng aku Infanti Wisnuwardani. Kali ini aku akan ngomongin tentang psikologinya sendirian. Kali ini aku mau ngomongin mungkin yang sekarang lagi banyak ya. Bukan sekarang aja sih, dari kemarin-kemarin juga udah banyak gitu tentang bullying. Tapi kali ini aku akan spesifik bullying terhadap ibu-ibu, atau yang lebih dikenal dengan istilah mom shaming. Jadi mom shaming itu sebenarnya apa sih gitu? Mom shaming adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang diberikan kepada ibu-ibu, pelakunya bisa ibu, bisa bapak, atau siapa saja, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak gitu. Mulai dari misalnya pada saat mengandung, setelah itu cara melahirkan. Jadi sempet banget ya dipermasalahkan cara melahirkan normal versus sesar. Lalu cara memberikan susu kepada anak gitu. Jadi ada ASI sama SUFOR gitu. Itu jadi perdebatan panjang biasanya oleh para ibu-ibu gitu kan. Nah, setelah itu nggak selesai sampai di situ. Ada lagi perdebatan-perdebatan lainnya seperti nanti pada saat anak sudah mulai makan, MPASI yang bagus itu seperti apa? Yang bintang 5 kah? Bintang berapa kah? Kayak gitu, atau menu lengkap seperti itu. Setelah itu akan ada lagi tentang cara pengasuhan anak. Itu ada yang menerapkan pola asuh A, ada yang menerapkan pola asuh B gitu. Bahwa setiap orang tua akan memiliki cara yang berbeda-beda. Tapi terjadi mom shaming. Kenapa nih gitu? Kenapa sih kok bisa gitu terjadi mom shaming? Jadi sebelum kita membahas kenapa bisa, jadi kalau mom shaming itu kan pasti ada korban yang dikenai perlakuan bullying itu gitu, dan juga ada pelaku gitu. Kita mau bahas yang mana dulu nih enaknya? Oke, mungkin kita akan bahas dulu dari pelaku mom shaming atau yang biasa dikenal dengan istilah mom shamer. Siapa sih yang bisa melakukan mom shaming kepada ibu-ibu gitu? Jadi ternyata berdasarkan survei ini, orang yang berpotensi untuk melakukan mom shaming adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat tuh siapa aja sih? Ada suami, ada ibu kandung, ada mertua, atau bahkan orang yang tinggal satu rumah, misalnya mbak atau keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Itu yang memiliki potensi melakukan mom shaming gitu. Terus selanjutnya lebih luas lagi ada teman-teman, baik teman kantor, teman bermain, atau ibunya temannya anak kayak gitu. Nah, terus lebih luas lagi adalah orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu dekat dengan kita. Misalnya temannya teman, jadi cuma ngedenger cerita-cerita dari teman gitu, terus dia melakukan mom shaming terhadap kita, seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa pelaku mom shaming atau mom shamer ini adalah orang-orang sekitar ya, orang-orang terdekat. Kenapa sih mereka bisa melakukan hal itu gitu? Kita perlu tahu juga nih alasan-alasan dibalik kenapa orang-orang terdekat kita justru yang lebih berpotensi melakukan mom shaming kepada kita. Yang pertama adalah adanya cara pandang yang berbeda. Cara pandang ini bisa dipengaruhi banyak faktor ya gitu. Misalnya orang yang sudah senior, dalam artian beda generasi dengan kita, cara pandangnya tentu akan berbeda gitu. Dulu mereka dibesarkan seperti ini, lalu sekarang dengan perkembangan dunia yang cepat sekali pasti akan berbeda. Maka cara pandangnya orang dulu sama orang sekarang itu berbeda gitu. Lalu yang kedua, karena orang sekitar kita ini lebih sering memperhatikan kita. Jadi mereka akan tahu nih cara kita misalnya membesarkan anak seperti apa, atau cara kita memberi anak makan seperti apa. Nah, balik lagi ke cara pandangnya sudah berbeda, lalu mereka memperhatikan setiap detail apa yang kita lakukan, dan mereka akan membandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan gitu. Makanya orang-orang terdekat inilah yang mempunyai potensi dalam melakukan mom shaming ini.
Lalu yang ketiga, faktor lainnya adalah adanya ketidakpuasan sebenarnya dalam diri individu si pelaku mom shaming ini. Misalkan gini, orang itu merasa kayaknya dia nggak mampu di rumah, nggak mampu membesarkan anak, lalu punya luapan emosi yang tersimpan, pada akhirnya dia luapkan kepada orang lain yang sebenarnya nggak salah gitu loh, cuma memang caranya berbeda aja dari dia. Kayak dia dapat kesempatan untuk melakukan itu, jadi dia langsung bicara apa yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir alasannya adalah mereka itu butuh validasi. Butuh validasi maksudnya gimana sih? Butuh validasi itu seperti ini. Misalnya aku menerapkan pola asuh A kepada anakku gitu. Lalu temanku menerapkan pola asuh B terhadap anaknya gitu. Terus aku kan nggak tahu nih pola asuh aku sebenarnya benar atau enggak ya, karena masih trial error juga nih. Tapi aku ngelihat orang lain kok beda, aku pengen orang lain sama gitu dengan aku. Terus akhirnya aku ngasih tahu ke dia bahwa cara dia salah. Bisa jadi orang itu cuek, bisa jadi juga malah ngikutin saran aku gitu loh. Nah, ketika dia mengikuti saran aku merasa tervalidasi, tuh kan benar, pola asuh aku tuh bener loh, paling bener deh pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi dia ingin orang lain membenarkan apa yang dia lakukan, seperti itu. Bahasan selanjutnya kita akan membahas dari sisi korban. Kalau tadi kan sudah ada ya orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku. Nah, sekarang orang-orang yang berpotensi menjadi korban dari mom shaming ini siapa aja sih? Kebanyakan korban dari mom shaming ini adalah ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru punya anak satu. Jadi bukan ibu-ibu yang sudah, jarang sekali ya ditemukan bahwa ibu-ibu yang sudah punya anak 2, 3 dan seterusnya itu mengalami mom shaming. Kenapa sih kok ibu-ibu muda? Kenapa sih kok ibu-ibu yang baru punya anak satu? Karena mereka itu belum punya pengalaman. Jadi orang yang biasanya melakukan, si pelaku ini biasanya lebih senior nih daripada si korban tentunya. Itu jadi si pelaku akan merasa dia punya banyak pengalaman, udah makan asam garamnya kehidupan gitu kan. Terus akhirnya menyalahkan ibu-ibu muda ini dengan pengasuhan yang kayaknya ibu-ibu muda ini cuma punya knowledge deh, nggak punya tuh yang namanya pengalaman. Aku lebih berpengalaman, biasanya itu sama orang-orang yang memang dari dulu punya isu terhadap kepercayaan diri, harga dirinya mereka. Jadi ketika dikritik, ketika dikasih saran tapi tidak mengenakan, nah jatuhnya akan menyalahkan diri sendiri. Seperti itu. Jadi itu orang-orang yang berpotensi menjadi korban dari mom shaming ini. Kalau ditanya dampak dari mom shaming ini apa? Wah, banyak sekali ya dampaknya secara psikologis. Yang pertama terhadap diri sendiri. Selain itu terhadap diri sendiri juga nanti berdampak pada orang lain. Kalau terhadap diri sendiri nih gimana sih? Nah, terhadap diri sendiri nih gini, setiap individu itu berbeda ya. Ini tidak mengeneralisasikan bahwa semua orang yang terkena mom shaming ini akan berdampak sama gitu. Tapi kebanyakan akan mengalami dampak-dampaknya gitu. Nah, ada tipe-tipe orang yang ketika mendapatkan mom shaming gitu, mendapatkan kritik dari orang lain, dia akan bodo amat. Orang yang bodo amat, peluang untuk mengalami masalah psikologisnya adalah kecil gitu. Nah, tetapi orang-orang yang punya masalah isu terhadap self esteem dan sebagainya, dia akan lebih rentan gitu. Nah, ketika orang lain mengkritik terhadap pola pengasuhannya, terhadap apa yang dilakukan kepada anaknya, dia akan menyalahkan diri sendiri gitu. Dia akan coba mengorek-ngorek diri sendiri. Aduh, aku tuh salah ya. Kayaknya aku bodoh deh melakukan ini sama anakku. Nah, akan ada seperti itu, hal-hal seperti itu, dia akan menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, pada akhirnya dampaknya apa bagi seorang ibu? Pertama, seorang ibu itu, apalagi ibu baru ya, ibu baru ketika baru melahirkan secara fisik berbeda, ada perubahan gitu. Itu aja sudah membuat stres tersendiri. Ditambah lagi faktor hormonal, yang hormonnya berubah pastinya. Lalu yang ketiga adalah faktor penyesuaian nih.
awalnya dia cuma berdua sama suaminya, terus tiba-tiba ada anak yang harus diasuh, dia harus membagi waktu, belum lagi dia harus tahu pola tidur anaknya seperti apa, dan banyak sekali rentetan-rentetan lainnya gitu. Belum lagi kalau misalnya tinggal di satu rumah itu nggak cuma berdua sama suami dan anaknya, ada ibu kandung atau ibu mertua yang potensi untuk intervensi terhadap keluarganya besar, itu akan menambah stres tersendiri gitu. Jadi apalagi ditambah misalnya ada orang lain yang ya ampun, yang kayak mengolok atau memberikan kritik terhadap hal-hal yang dia lakukan, itu stres banget gitu sebagai ibu. Selain stres juga dampaknya itu ke kesehatan mental. Mungkin teman-teman pernah dengar postpartum depression ya, jadi depresi pasca melahirkan. Nah, itu juga salah satu dampak yang bisa disebabkan ketika lingkungan itu tidak support gitu, ketika orang-orang di sekitar malah melakukan mom shaming terhadap ibu-ibu yang misalnya baru melahirkan atau baru mempunyai anak, seperti itu. Nah, itu pengaruh terhadap individunya ya. Terus ada juga pengaruh eksternal lainnya. Jadi misalnya seorang ibu tadi kan udah kayak menjadi seorang ibu aja sudah menjadi suatu hal yang baru gitu loh buat seseorang gitu. Ditambah lagi ada kritikan-kritikan dari orang lain kayak gitu. Nah, emosi yang tertahan sama ibu yang tidak bisa mengeluarkan emosinya, atau beban yang kayak udah nggak kuat lagi dipikul gitu, itu bisa menyebabkan ibu ini jadi marah-marah sama anaknya. Bayangkan gitu, kalau kita lagi sumpek terus kok kayaknya nggak ada yang bisa disemprot gitu, kayaknya belum lega. Nah, bahayanya adalah ibu ini akan melampiaskan kepada anaknya. Jadi misalnya gini, ibu lagi gondok banget gitu, terus ada orang yang ngatain, kamu tuh salah loh ngasuh anaknya kayak gitu, kan sakit banget ya di sini gitu. Nah, pada saat di rumah bersama anaknya ngelakuin satu kesalahan kecil gitu, misalnya dia jatuhin numpahin air gitu kan ke lantai. Harusnya itu hal yang simpel banget yang bisa dilakukan adalah bareng-bareng sama anaknya ambil lap lalu dibersihkan gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang emosi, ibu itu malah menjadi marah-marah sama anaknya. Misalnya jadi kayak, kamu tuh ya anak yang bla 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 bla. Jadi dia melakukan labeling ke anaknya, ngejudge anaknya anak nakal dan sebagainya. Itu dampaknya nanti akan rentetan dampaknya tuh akan panjang gitu, jadi kayak efek domino gitu. Jadi itu terhadap anak juga berpengaruh, eksternalnya terhadap suami juga bisa berpengaruh. Jadi kayak relasi antara suami istrinya jadi terganggu karena si ibunya sendiri ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kalau suaminya misalnya bikin kesal sedikit, dia nanggepinnya berlebihan dan akhirnya jadi ribut dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai ya dampak-dampak psikologis yang seperti ini. Nah, ketika kita sudah tahu nih dampak-dampaknya apa, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Hal simple apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi tertekan? Dalam hal ini, ketika orang lain ngomongin kita, mengkritik kita tentang cara pengasuhan, cara ngasih makan dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, please jangan terburu-buru memandang diri kita itu negatif gitu. Percayalah bahwa semua ibu, semua orang tua itu akan melakukan hal yang terbaik untuk anaknya gitu. Dia pasti akan mencari-cari sumber yang jelas gitu. Misalnya cara memberikan makan pertama waktu MPASI, lalu juga pengasuhan seperti apa. Percaya aja itu. Kita coba lihat lagi gitu ya, jangan buru-buru, aduh aku salah nih, aku bodoh nih dan sebagainya. Jangan terlalu terburu-buru menilai diri kita negatif gitu. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita tuh punya kebebasan sebenarnya untuk menanggapi kritikan orang. Jadi kalau misalnya ada orang kritik, coba kita cerna dulu deh, bener nggak sih apa yang dia omongin, valid nggak sih apa yang dia omongin, sumbernya dari mana sih dia ngomong kayak gitu. Jangan terlalu terburu-buru memikirkan omongan orang. Kita bisa milih kok. Kalau misalnya orang itu bebas aja mau ngomong apapun sama kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak menghiraukan atau kita mau dalam mentah-mentah itu gitu loh. Jadi semua tergantung sama teman-teman di sini. Kalau aku sih lebih milih untuk aku saring dulu informasinya,
ketika dia menyebutkan sumber yang kredibel, aku akan cek dulu gitu loh. Aku akan cek dulu bener nggak sih dia ngomong seperti ini. Nah, kalau misalnya banyak literatur yang menunjukkan bahwa dia benar, nggak ada salahnya kita coba. Tapi kalau misalnya kayaknya itu common sense aja deh, terus kita juga kayaknya bukan itu deh, yang nggak usah dipikirin gitu. Jadi ya udah, anggap aja dia cuma ngomong biasa, tapi jangan dimasukin ke hati gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, tadi udah aku singgung ya sebenarnya gitu. Budayakan kita menambah knowledge kita gitu. Jadi sebagai ibu, sebagai orang tua, mendidik anak itu suatu seni gitu. Nggak ada yang saklek bahwa harus A, B, C, D gitu. Tapi kita bisa mengkombinasikan banyak ilmu. Nah, peran kita sebagai ibu adalah banyak-banyak deh cari tahu informasi apa sih yang sekarang sedang yang sedang berkembang. Lalu juga misalnya pola pengasuhan anak sekarang tuh seperti apa, karena kan zaman itu selalu berubah ya, dinamis gitu. Kita nggak bisa pakai satu metode aja, misalnya metode orang tua kita, sedangkan kayaknya udah nggak terlalu relevan nih dengan kondisi saat ini gitu. Nah, itu tugasnya seorang ibu dan orang tua, harus upgrade terus pengetahuannya, jangan sampai mandek gitu. Walaupun kita misalnya ibu ada di rumah gitu, cuma ada di rumah, ya nggak apa-apa gitu. Belajar itu tidak mengenal kita bekerja di mana sebenarnya, karena ada anak-anak kita yang perlu banget kita didik seperti itu. Jadi terus upgrade pengetahuannya, dan jangan lupa untuk cari sumber-sumber yang kredibel gitu. Jangan dari sumber-sumber yang kayaknya kebenarannya, validitasnya itu diragukan gitu. Jadi misalnya kita tanya sama dokter gitu, atau mungkin ada ibu-ibu yang slow banget nih, bisa baca-baca jurnal, artikel kesehatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih, kita tuh harus menyadari sebenarnya, kita harus menyadari bahwa hidup di era apapun, di fase kehidupan apapun, pasti akan ada yang namanya pro dan kontra terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, kita harus sadar bahwa setiap step nantinya gini, pas hamil kita dikritik ini, pas ini dikritik ini, akan ada terus-terusan gitu. Nah, seharusnya kita sudah mempersiapkan mental itu gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memahami pelaku. Nah, tadi sudah dibahas ya, sebenarnya motifnya apa sih pelaku melakukan hal seperti itu. Bisa aja nih, tadi kan udah disebutkan juga bahwa mungkin salah satunya karena dia sebenarnya punya amarah, punya emosi yang nggak bisa dia keluarkan, akhirnya dia mengeluarkan ke ibu lainnya gitu. Nah, dengan memahami ini, siapa tahu nih kita tidak menasehati dia, tapi kita bisa membantu dia, sharing bareng gitu, sharing bareng terhadap kayaknya jadi ibu berat banget ya gitu, tiap hari harus seperti ini. Mungkin dia butuh teman untuk cerita sebenarnya, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana menyalurkan emosinya, bagaimana dia bercerita dengan orang lain. Siapa tahu dengan kita memahami dia, dia juga jadi terbantu dan akhirnya tidak melakukan mom shaming lagi. Oke, cara selanjutnya adalah mungkin kita bisa memilah ini ya, interaksi ya gitu. Kita kan tahu orang mana yang kayaknya bisa memberikan dampak positif buat kita, orang mana yang kayaknya aduh isinya tuh ngomongnya cuma gibah, julid kayak gitu. Nah, coba kurangi interaksi dengan orang-orang yang kayaknya berpotensi untuk menyakiti diri kita gitu. Dengan membatasi interaksi, kita juga menjaga diri kita agar tidak terpapar dari hal-hal yang negatif seperti itu. Yang terakhir adalah kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Seperti tadi yang udah disebutkan bahwa setiap ibu itu punya cara terbaik untuk anak-anaknya. Misalnya kita belum berhasil melakukan A, jangan membandingkan dengan orang lain yang sudah berhasil gitu. Jadi ya kita strict aja sama apa yang sudah kita rancang. Kita boleh terima masukan, tapi bukan dalam artian kita akan membandingkan gitu loh. Kalau wah kok dia udah berhasil ya ngasuh anaknya seperti ini, mendidik anaknya seperti ini, kok aku belum ya. Jangan pernah seperti itu, karena anak itu unik, setiap individu itu unik dan berbeda-beda. Jadi jangan pernah samakan keadaan kita dengan keadaan orang lain gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini ya tentang mom shaming.
Mungkin kalau teman-teman ada request nih mau bahas tentang apa, tentang dunia psikologi, boleh tulis di komen. Nanti akan kita bikin videonya dan kita akan bahas gitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk bincang-bincang sama anak-anak psikologi lainnya, aku akan ajak mereka. Tapi kalau misalnya ini aku akan bahas sendirian gitu. Nah, buat teman-teman kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.